apakah malaikat dan iblis sudah dapat spill tentang bagaimana sifat-sifat Adam? Jawabannya iya. Makanya kalau kita lihat beberapa hadis dan beberapa Al-Quran, iblis misalnya itu pernah melihat Adam dalam kondisi sudah jadi manusia tapi belum ditiupkan ruh. Jadi kan penciptaan manusia berkali-kali ya. Pertama misalnya Allah meminta malaikat-malaikat mengumpulkan tanah-tanah daripada bumi tempat dia nanti akan bertugas. Lalu kemudian menjadikan jadi satu. Lalu kemudian ibu-ibu pernah lihat orang ngerjain kerajinan tembikar. Pertama-tama kan ada ini ya tanah-tanah kering dikumpulin. Setelah itu kemudian dikasih air kan ya. Nah itu namanya beda-beda. Bagi mereka ada nanti debu terus kemudian jadi kayak liat, lalu kemudian setelah liat dibentuk, lalu kemudian dibiarin terus dibakar. Nah itu beda-beda, makanya sol-soling kalfakhor, ada min turab dan segala macam itu nama-namanya berbeda-beda karena prosesnya beda-beda. Ada dari debu, setelah debu kemudian jadi kayak dikasih air, makanya manusia tuh nanti jadi dari air juga. Karena memang nanti dia seperti, tapi nggak melibatkan api. Makanya sol-solin kalfakhor. Dia seperti terbakar, padahal nggak dibakar. Karena manusia nggak ada unsur apinya. Unsur airnya ada. Karena dia nanti dikasih dengan air sampai jadi seperti tanah liat, kata Allah. Gitu kan ya. Nah setelah tanah liat, terus dibentuk jadi kayak manusia. Jadi kayak manusia sekarang. Tapi manusia sekarang, Adam kayak manusia sekarang? Enggak, tingginya 60 hasta. 30-an meter. Iya 30 meter. Nanti ibu-ibu nanti masuk surga, nanti seukuran kayak Nabi Adam. Ya gede semua nanti jadi 30 meter pohon. Gitu kan ya. Jadi kira-kira begitu. Nah jadi setelah dibentuk dalam keadaan aslinya, iblis pernah lihat mengamati manusia, apa hebatnya dia ini. Karena dia kan gak ngomong apa hebatnya dia. Lihat segala macam, oh kelemahannya ini. Pas dia ngelihat pusernya, maka dia bilang gampang digoda. Pusar. Dia lihat pusernya terus gampang digoda. Kenapa? Ya karena ya ada banyak pendapat sih. Makanya kadang-kadang kalau orang di ruqyah itu dipencetnya di puser ya. Nah itu ada banyak alasan. Tapi kalau saya melihat bahwasanya puser itu adalah pusat keseimbangan manusia. Makanya namanya pusar kan. Keseimbangan manusia di situ. Artinya kalau hidup manusia sudah nggak balance, itu setan mudah masuk. Kehidupan manusia nggak balance. Balance itu apa? Artinya dia balance itu dia ngerti tujuan hidupnya itu apa. Sehingga dia bertopang pada sesuatu yang membuat dia seimbang. Yaitu adalah Allah. Maka kalau dia sudah lupa dengan Allah, dia nggak seimbang. Kalau nggak seimbang, rusak. Jangankan mental, fisik nggak seimbang aja, itu rusak. Badan saya itu low back pain. Sakit tulang belakang bagian bawah. Setelah saya pergi kepada beberapa orang fisioterapi, tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara berdiri terus nggak duduk nggak berdiri. Paham ya? Terus duduknya kadang-kadang aneh-aneh. Kadang ibu-ibu sering nggak berdiri, cuma berdiri di kaki kanan doang. Atau berdiri di kaki kiri doang, ganti-ganti gitu. Itu nggak boleh, rusak nanti badan. Kenapa? Karena nggak seimbang. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, main bulu tangkis cuma pakai satu tangan tuh. Tangan sini doang yang gede. Yang ini nggak seimbang. Alias badan harus nyesuain. Yang nyesuain apa? Tulang belakang. Makanya kalau orang ini ya kelakuan hidupnya itu nggak seimbang ya. Badannya goyang sini segala macam nggak seimbang. Itu nanti badannya miring. Jangankan badan, itu baru badan. Gimana kalau jiwa? Jiwa juga punya keseimbangan. Keseimbangannya apa? Terhubung dengan Allah. Nah itu adalah spill, jadi memang sudah di spill. Karena itulah malaikat kemudian bisa tahu seperti apa kondisi manusia. Dan yang nyepil siapa? Ya Allah lah. Kenapa? Karena Allah yang ngajarin para malaikat. Yang kedua.